today? Yeah, hopefully everybody is fine, and healthy. Okay. So today we are going to discuss about an interesting topic. It is about herbs, herbal medicine, and also traditional drinks, especially from Yogyakarta. So what is the name of the place that we are going to go? Okay, so the place that we are going to go to visit and to see is Merapi Pharma Herbal. Okay, so are you curious about Merapi Pharma Herbal? Let's go! Welcome to Merapi Pharma Herbal. Okay. Merapi Pharma Herbal is located in Jalan Kaliurang or Kaliurang Street in Yogyakarta. It's near Mount Merapi. Okay, so what we are going to do today in Merapi Pharma Herbal? Yes. So we are going to see and to know more about traditional herbs, and also we are going to do a little workshop about how to make jamu. What is jamu? Jamu is Indonesian traditional drink made from herbs. Okay, and we are going to meet the production manager from this place too to know more about jamu. Okay. So let's go. Okay, let's go. Here, so I'm very happy. Yeah, me too. Okay. So let's meet our guide. Okay, good morning. Good morning. Selamat pagi. Selamat pagi, Nama Mbak. saya Andri. Saya Tias. Iya. Saya Sunario, sejarah Merapi Pharma Herbal Yogyakarta. Jadi kami berdiri pada tahun 2000. Dulu kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang tanaman obat. Namun karena berhubung banyaknya potensi di bidang tanaman obat, maka kami belajar ke beberapa herbalis di Yogyakarta, dan juga kami belajar ke BPTO, Balai Pengembangan Tanaman Obat di Solo. Dari berbekal ilmu itu kami yakin dan kami mantap untuk mendirikan Merapi Pharma Herbal pada tahun 2000. Tujuan dari pendirian Merapi Pharma Herbal adalah, yang pertama adalah peluang bisnis di bidang tanaman obat itu sangat terbuka lebar. Kemudian yang kedua adalah kepedulian kami terhadap kesehatan masyarakat. Banyaknya masyarakat yang membutuhkan herbal untuk baik pengobatan, baik untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Maka kami Merapi Pharma Herbal bertekad untuk mendirikan perusahaan ini supaya memiliki banyak manfaat bagi masyarakat umum. Merapi Pharma Herbal memproduksi 19 jenis jamu yang semuanya sudah terregistrasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kami juga memproduksi 9 jenis minuman kesehatan. Kemudian kami juga memproduksi sekitar 350 resep jamu yang hanya kami berikan kepada konsumen ketika konsumen membutuhkan. Dalam kami Merapi Pharma Herbal menyediakan bahan baku, kami selain menanam sendiri bahan baku untuk pembuatan jamu, kami juga menggandeng petani binaan yang tersebar di Jawa Tengah, kemudian di Yogyakarta ini sendiri, di Jawa Timur, dan di Jawa Barat, untuk mendapatkan bahan yang terbaik yang kami inginkan. Karena kami membutuhkan tempat-tempat atau titik-titik yang hanya bisa ditanami di beberapa daerah-daerah seperti itu. Misalnya di Wonosari, Gunung Kidul itu kami fokuskan untuk penanaman rimpang-rimpang seperti jahe, temulawak, dan sebagainya. Kemudian di beberapa di Jawa Timur kami memfokuskan untuk rempah-rempah seperti cabai Jawa, lada, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kami juga menggandeng pedagang, karena ada beberapa bahan yang tidak bisa kami datangkan atau kami adakan di daerah Jogja Jateng. Kami butuh dari luar pulau seperti pasak bumi, itu kami mendatangkan yang disediakan oleh pedagang. Jadi mereka yang membantu kami mengadakan barang yang dari luar pulau seperti pasak bumi,
Kemudian ada beberapa rempah juga yang kami datangkan dari Sumatera dan Kalimantan. Di dalam proses pembuatan jamu, fokus kami adalah jamu godok, jadi brand kami adalah jamu godok. Dan cara pembuatannya sangat sederhana sekali, karena masih dalam bentuk simplisia kering, belum kami proses ke jenjang selanjutnya. Jadi bahan baku yang kami panen dari lahan, itu kami cuci bersih, kemudian kami rajang atau kami kecilkan ukurannya, kemudian kami jemur sampai kering. Setelah kering, kadar airnya kurang dari 10%, kemudian kami oven steril. Tujuannya untuk membunuh mikroba yang ada di dalam bahan itu, dan supaya untuk menyempurnakan kadar kekeringan bahan supaya awet untuk 1 tahun ke depan, karena expired kami 1 tahun. Kemudian setelah itu kami timbang sesuai dengan dosis terapinya. Jadi di dalam proses pembuatan jamu kami ada dosis terapinya, yaitu dosis yang sudah kita tentukan setiap masing bahan. Saya ambil contoh misalnya temulawak, dosis terapinya adalah 60 gram, lempuyang 60 gram, jahe 20 gram, sambiloto 30 gram, dan sebagainya. Kemudian setelah kami bungkus, kami timbang sesuai dengan dosis terapinya. Kemudian bahan-bahan tadi kami satukan dengan membaca resep. Jadi kami ada resep jamu yang sudah kami ciptakan, yang sudah disetujui oleh Badan POM, yang tentunya nanti juga untuk acuan karyawan kami di dalam memproduksi jamu. Kami satukan bahan-bahan yang sudah kita timbang tadi menjadi satu brand produk jamu. Nah, dan cara pemanfaatannya adalah dengan cara direbus, karena produk kami adalah jamu godok. Direbus dengan air, kemudian sampai mendidih. Setelah mendidih, siap untuk dikonsumsi. Jamu yang paling banyak diminati adalah tentu saja jamu atau penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat. Kami ada 4 produk yang sangat laris di pasaran dan juga menjadi favorit. Yang pertama adalah kolesterol. Ya. Merek dagang kami adalah Jagasrol, ya. Jamu godok untuk kolesterol. Kemudian yang kedua adalah Jaganis. Nah, merek dagang kami namanya Jaganis. Itu jamu godok untuk kencing manis. Kemudian ada Jagasrat, jamu godok untuk asam urat. Ya. Ini juga sangat digemari karena banyak masyarakat kita yang merasakan keluhan asam urat. Kemudian yang keempat ini adalah Jagalinu atau pegelinu, ya. Masyarakat banyak sekali yang mengeluhkan pegelinu karena mungkin pekerjaan mereka yang berat atau bagaimana, sehingga 4 jamu ini menjadi jamu yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Selama ini kami Merapi Pharma Herbal dalam pemasaran produk masih menggunakan sistem mitra atau bermitra, atau dengan kami mendirikan outlet sendiri. Kami memiliki outlet sendiri yang ada di Jalan Kaliurang KM 21,5 dan juga yang ada di Jalan Palagan Tentara Prajar KR 8,8 Sariharjo Ngaglik Sleman. Itu adalah outlet milik kami sendiri. Dan kami juga memiliki 350 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia yang itu bermitra dengan kami. Ya, jadi mereka para pembisnis yang tertarik di bidang jamu, mereka datang ke tempat kami, kemudian mereka bermitra dengan kami dan mereka mendirikan outlet-outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Tentunya dengan binaan dari kami. Itu sementara kami seperti itu. Tentunya kami memiliki rencana ke depan untuk pengembangan pemasaran baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tentu saja dengan menggandeng para pembisnis-pembisnis yang besar yang mereka bersedia untuk ekspor ke luar negeri. Kami dari Merapi Pharma selain sebagai pembisnis di bidang obat tradisional, kami juga mengajak seluruh generasi muda, kemudian masyarakat Indonesia pada umumnya, mari mencintai jamu, karena jamu adalah warisan dari leluhur kita yang wajib kita lestarikan. Jangan sampai justru malah bangsa lain atau negara lain yang menikmati peninggalan nenek moyang kita. Justru kita sebagai bangsa sendiri hanya gigit jari dengan
warisan leluhur tersebut. Mas Sunaryo. Hari ini kita mau lihat-lihat nih Mas, di sini Boleh. ada tanaman apa aja di Merapi Pharma Herbal. Boleh minta dibantu untuk mengenalkan ke kami tanaman-tanaman yang ada di sini? Boleh? Ya. Wah, ini kayaknya menarik banget nih Mas. Ini tanaman apa ya Mas ya? Ya, ini namanya kembang teleng. Ya, nama lokalnya adalah kembang teleng, sedangkan nama latinnya adalah Clitoria ternatea. Ya, tanaman ini berkhasiat atau bermanfaat sebagai obat katarak atau gangguan mata, baik katarak maupun infeksi mata, dan juga untuk menjaga kesehatan mata. Cara penggunaannya bagaimana? Ya, cara penggunaannya mudah saja. Jadi kembang teleng ini kita ambil kembangnya yang dengan kondisi sempurna ya, yang bagus. Nah, kita ambil 3 bunga teleng ini, kemudian kita masukkan ke dalam gelas atau wadah atau bejana. Kemudian kita masukkan kembang teleng itu ke dalam wadah tadi. Kemudian kita siram dengan air panas atau air mendidih. Setelah warna dari air tadi berubah warna menjadi ungu, mengikuti dari warna bunga ini, kita tunggu sampai hangat-hangat kuku, ya sekitar 26 derajat sampai 30. Kemudian kita gunakan untuk rambang mata atau untuk mencuci mata. Bisa kita gunakan dengan gelas tadi, kita masukkan, kita tempelkan ke mata, atau dengan sendok kita tempelkan ke mata, kita kedip-kedipkan mata, atau dengan kita teteskan langsung ke kelopak mata. Ya, mudah saja. Oh iya. Berapa lama Mas kira-kira terapi untuk mendapatkan khasiat bunga teleng ini? Ya, kalau untuk infeksi mata itu sekali pakai langsung terasa khasiatnya. Tapi kalau untuk katarak, karena itu kita membutuhkan proses untuk mengikis selaput yang ada di mata itu, terapi penggunaan kembang teleng ini sekitar 1 bulan. Itu sudah bisa dilihat hasilnya dengan rutin sehari 3 kali. Wah, luar biasa ya. Ya. Luar biasa, menarik Herbal sekali. Indonesia itu memiliki banyak manfaat untuk masyarakat. Oke, mungkin kita lihat yang bisa lain. lihat tanaman yang lain Mas? Boleh. Yang ada Kayaknya banyak sekali di sini. khasiatnya. Ya, boleh silahkan. Ya. Ya. Apa nih Mas tanaman selanjutnya? Ya, kita ada tanaman yang namanya adalah kecubung ya. Oh, Oh, Ya. pernah dengar itu kecubung? oh iya. Kecubung itu seperti apa? Iya, Oh, seperti ini kecubung ya. Wah. Ya, ini kecubung nama lokalnya. Ini varietas yang kecubung wulung ya. Jadi kecubung ini ada beberapa varietas, yang ini adalah jenis kecubung wulung dengan ciri khas berwarna ungu. Ada yang berwarna hijau. Namun khasiatnya sama, hanya varietasnya saja. Jadi namanya adalah kecubung, nama latinnya adalah Datura metel. Bagian yang kita gunakan adalah bunganya, bunga dari kecubung ini. Ya, ya ini masih kuncup ya, belum iya. keluar. Yang terbaik adalah ketika dia sudah sempurna bentuk bunganya, iya mekar sempurna. Ya. Warnanya apa Mas? Warnanya ada beberapa jenis, ada yang putih, ada yang agak kekuning-kuningan. Jadi bisa dipilih, bisa memakai bunganya atau memakai daunnya. Jadi nanti yang tersedia yang banyak yang mana. Khasiatnya sama, baik bunga maupun daun. Khasiat dari bahan obat ini atau kecubung ini adalah untuk anti kejang daunnya. Jadi kalau panas tinggi, nah itu kita tumbuk saja daun kecubung ini, kemudian kita gunakan untuk kompres. Nah, selain itu juga kita gunakan untuk sesak nafas bagi penderita asma. Bagaimana caranya? Jadi daun kecubung ini kita rajang seperti merajang tembakau, yang rajangannya halus itu, kemudian kita keringkan. Nah, setelah kering, kita ambil kertas sigaret yang biasa digunakan untuk merokok itu, kemudian kita gulung mirip seperti rokok. Ya, mirip seperti rokok. Nah, ini memang konsumsinya agak unik untuk sesak nafas ini. Kemudian kita bakar mirip seperti rokok. Nah, kemudian kita hisap asap dari bakaran daun kecubung ini, kemudian kita masukkan ke diafragma atau rongga dada. Memang seperti agak susah memang cara pemakaiannya untuk sesak nafas ini. Namun hasilnya sangat luar biasa, jadi nanti nafas akan lega dengan cara seperti itu.
Jadi mudah saja ya, dirajang halus, kita keringkan seperti tembakau, kemudian kita gulung seperti rokok, kemudian kita hisap dengan cara seperti rokok juga. Kalau yang ini tidak bisa diseduh seperti yang tadi, bunganya atau... Kalau ini pemakaian luar, karena Datura metal ini atau kecubung ini juga memiliki sifat psikotropika ringan. Oh, bisa Iya. kecanduan kan? Jadi ketika Kalau kita kebanyakan. mengkonsumsinya dengan cara Bisa dideplok, disalahgunakan. kemudian diminum, ini akan memberi efek fly ya. Jadi nanti rasanya mungkin seperti orang mabuk atau orang memakai bahan-bahan narkoba. Ya. Ada So be careful everyone. ya. Ya, ya. Ya. Oh, seperti itu. Wah, menarik sekali. Iya, Kak. betul. Selain itu mungkin bisa lihat tanaman yang bisa dibuat jamu atau traditional drink from herbs. Nah, ini namanya adalah pohon secang. Nama lokalnya adalah secang. Nama latinnya adalah Caesalpinia sapan. Ya, bagian yang digunakan dari pohon secang ini adalah kayunya. Nah, kayu dari pohon secang ini ketika dia umurnya sudah minimal 2 tahun, dia memiliki warna yang merah. Penggunaan di dalam herbal, secang ini digunakan untuk penyegar badan. Penyegar badan atau tonikum dan juga untuk obat batuk. Kemudian kalau untuk industri, di industri batik ini digunakan sebagai pewarna pakaian. Berwarna merah, ya, merah agak merah marun. Natural dye. Ya. berarti Ya. Ya. Selain untuk jamu, wedang secang ini juga diproduksi untuk minuman kesehatan. Ya, sudah sangat terkenal, namanya adalah wedang secang. Memiliki rasa yang segar, kemudian kita kombinasi dengan jahe, itu sudah sangat nikmat untuk dinikmati. Berarti kalau yang ini belum bisa dipanen ya istilahnya? Ya, ini belum bisa. Ini kurang dari 2 tahun, minimal 2 tahun. Habitat yang paling banyak di pohon secang ini di seputaran Gunung Kidul kalau di Yogyakarta. Ya. Itu sepanjang pantai dari Baron, Krakal Kukup itu banyak sekali pohon secang. Justru di tempat yang iklimnya kering ya? Iya, membutuhkan dataran tinggi dan juga tanahnya memang dia milih yang tandus. Ya, lebih suka tanah yang tandus. Ya. Wah, kayaknya enak ya? Iya. Sepertinya. Bisa minum wedang secang. Iya. Sudah Kita jadi tidak pengen sabar. minum ya, Iya. nggak sabar ya. Nggak Di Merapi sabar. Pharma Herbal ada juga ya Mas ya, wedang secang? Ada wedang secang itu menjadi produk andalan kami untuk minuman kesehatan. Wah, bisa dicoba Ya, nih. nanti kita coba ya. Oke, sepertinya sudah saatnya kita perlu mencoba-coba untuk workshop jamu nih Kak. Oh iya, betul sekali. Wah, saya sudah tidak sabar lagi nih untuk menggunakan tangan saya untuk mengolah traditional herbal drink ya. Oke. Oke. Gimana Mas? Langsung saja kita mencoba untuk workshop jamu? Oke, mari. Oke. Oke. Okay guys, now we are in a workshop area, so we are going to see how to make jamu or Indonesian traditional herbal drink. Oke, kita mulai dari ini, kita mau bikin jamu apa Mas? Ya, jamu yang akan kita produksi atau kita buat pada kesempatan kali ini adalah jamu pegelinu. Merek dagang kami adalah Jagalinu. Ini bahan-bahannya apa saja? Ya, bahan yang kami gunakan ada 9 jenis. Yang pertama adalah sambiloto atau Andrographis herba. Kemudian kumis kucing, Orthosiponis folium. Kemudian ada ini sama ya, ini leng-lengan atau Leucas clevandulifolia herba. Kemudian lempuyang, Zingiberis rhizoma. Kemudian ada temulawak, Curcuma rhizoma. Kemudian ada jahe, Zingiberis officinale rhizoma. Ada adas, Funiculi fructus. Kemudian ada cabai Jawa, Hyperretrofractum fructus. Kemudian ada lada hitam ya. Ini namanya lada hitam. Wah, banyak sekali ya. Ada 9. So many Ada 9. ingredients. Ya, so many ingredients. Oke, lalu cara membuatnya? Ya, yang pertama langkah-langkah membuatnya adalah kita baca resep dulu ya, supaya lebih tepat dalam komposisinya. Nah, di sini ada resep-resepnya ya.
9 jenis bahan. Yang pertama adalah temulawak. Ini adalah 60 gram. Ya, silakan ditimbang. Ya. Ya. Dosis terapinya adalah 60 gram temulawak. Ya. Oke, 60 gram. Ya. Kita sisihkan di situ dulu. Ya. 60 gram. Kemudian lempuyang, ini juga 60 gram. Pakai ini. Terlalu susah. Oh ya. Oke. Oke, silahkan. Ya. Kemudian kumis kucing ini 20 gram. Cukup? Oke. Cukup ya, silahkan. Sambiloto, nah ini yang rasanya khas, Ini khas pahit ya, sambiloto. Berapa gram? Oke, sambiloto 20 gram, sama. Oke, cukup. Sudah. Ya. Kemudian lenglengan, ya. Baunya enak. Ya, lenglengan ini khasiatnya supaya tidurnya nyenyak. Oh. I need this. Karena bisa untuk obat tidur. Ya. Ini berapa? 20 gram, sama 20 gram. Kemudian jahe, jahe ini 20 gram juga. Ya. Kemudian ada adas, ini 6 gram. Ya. Adas 6 gram. Kemudian cabai Jawa atau piper retrofractum itu 10 gram. Oke. Kemudian yang terakhir adalah lada hitam itu 6 gram. Oke. Kemudian seluruh bahan ini kita rebus dengan air 16 gelas atau sekitar 2,5 liter. Nah, setelah kita rebus sampai mendidih, kemudian kita minum sehari 3 kali untuk pengobatan. Jadi nanti 16 gelas itu jadi sekitar 9 gelas sehari, minum 3 kali, jadi pas untuk 3 hari. Dan jangan lupa setiap 12 jam kita panasi, ya, supaya tidak basi. Wah, luar biasa. Boil this one. Oke. Ini kita akan Ya, kita akan merebusnya. Ya. Itu ya. Iya. Oke, silahkan kasih air 16 gelas. Itu Atau bisa pakai gelas ukur saja, Oh, 2,5 liter ya. 5 kali. Iya. 500 cc kali 5 kali. Cukup? Oke, cukup. Ya. Ya, ditutup dulu supaya terlindung. Nah, media yang digunakan untuk merebus ya kami rekomendasikan adalah kuali tanah. Ya. Kenapa? Karena kuali tanah ini aman untuk merebus jamu. Jadi yang kami larang adalah aluminium, kuningan, dan besi. Jadi logam kami larang. Karena bahan-bahan tadi bersifat asam. Jadi nanti khasiat dari tanaman obat tadi ada beberapa yang rusak oleh sifat dari logam tadi. Yang paling terbaik adalah kuali tanah. Alternatifnya adalah stainless steel. Stainless. Oh ya. Ya. Ini merebusnya berapa jam tadi, Mas? Ya, oke, kita
rebus ya, Yes. sampai mendidih ya. Oh, Sampai mendidih. Tapi tidak dibuka. Tidak dibuka. Dan apinya kecil. Oh. Jadi dalam proses perebusan jamu itu adalah dengan api yang kecil. Maksimal sedang saja itu. Karena kita membutuhkan proses mengeluarkan zat kimia yang ada, zat aktif yang ada di dalam bahan jamu. Jadi prosesnya memang harus pelan-pelan supaya zat aktif yang ada di bahan jamu tadi keluar dengan sempurna. Kalau kita langsung dengan api besar memang cepat mendidih, namun zat aktif yang ada di bahan tadi belum keluar dengan sempurna. Jadi nanti setelah mendidih kemudian kita disaring. kita tunggu mendidihnya 10 menit supaya sempurna. Kemudian kita matikan dan kita saring. Kita minum sehari 3 kali untuk pengobatan. Untuk ampasnya dibuang Untuk saja, ampasnya atau tidak? tetap biarkan saja di dalam wadah sampai air itu habis. Dia ikut dipanasi terus ya. Oh. Karena sari yang ada di bahan jamu itu baru 100% ketika di rebusan terakhir. Jadi kalau di rebusan pertama itu baru sekitar 80-90%. Ya. Justru yang terbaiklah di hari terakhir itu. Nah, setelah bahannya semuanya masuk, kemudian kita nyalakan apinya. Ya, kita gunakan api yang kecil saja, minimal ya. Tujuan penggunaan api minimal ini adalah untuk supaya bahan jamu ini zat aktifnya keluar dengan sempurna dan perlahan-lahan. Karena kalau kita menggunakan api yang besar maksimal, memang nanti cepat mendidih, namun zat aktif yang ada di bahan jamu belum keluar dengan sempurna. Jadi memang proses perebusan jamu ini memang harus telaten, pelan-pelan dan sabar untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke. Siap, baik. Okay, so guys, this is the end for the process. So we will wait until the jamu is boiled. Wow, our jamu is already boiled. Okay. Okay, So we have to strain it. strain it, Yeah. to get the liquid only. Yeah. Okay. Yeah. So this is it. Okay guys, now we are in the second round of making jamu. Yes, the second jamu is instant jamu, everyone. Yeah, like this. Okay, so we are already wearing our gloves. Yeah. Oke Mas, ini jamu apa yang sekarang akan kita buat? Ya, yang akan kita produksi atau kita buat adalah jamu temulawak. Ya, khasiatnya adalah untuk menambah nafsu makan. Kemudian untuk memelihara kesehatan liver atau hati. Dan juga bisa juga untuk menurunkan kadar kolesterol darah. Wow, it's very interesting ya. Oke. Nah, ini adalah bahan-bahannya. Karena produk ini supaya bisa dinikmati di semua kalangan, kita menggunakan bahan tambah berupa gula. Dan juga untuk pengawet alami. Ya, bahannya adalah temulawak. Temulawak ini kita pilihkan yang terbaik, yang berukuran besar. Kemudian ada daun pandan, itu berkhasiat atau bermanfaat untuk meningkatkan aroma jamu ini supaya lebih nikmat untuk dinikmati. Dan kemudian ada gula pasir sebagai media kristalisasi. Jadi yang akan kita buat adalah temulawak instan atau kristal. Jadi nanti bentuknya kristal atau granul. Oke, sekarang kita ke proses ya. Ya, pertama kita cuci dulu, sebelumnya sudah kami cuci, kemudian kita kupas ya. Ini sudah kami kupas ya, dikupas seperti ini. Jadi ini masih ada kulitnya, ini yang sudah dikupas. Kemudian kita kecilkan ukurannya dengan cara dirajang. Ya, dirajang ya, dipotong dadu saja. Dadu seperti ya kotak-kotak dadu. Oke, cukup ya. Dipotong dadu ya. Oke. Nah, silahkan dimasukkan ke penumbuknya. Karena kita tradisional, kita gunakan penumbuk tradisional. Namun kalau mau produksi sendiri bisa pakai blender atau mesin parut ya, untuk mempersingkat waktu. Ya, ditumbuk sampai halus. Ya. Please green stronger. Oke. Kalau sudah halus,
dimasukkan ke wadah ya. Ini? Ya. Right. Oke. Oke, setelah kita dapatkan temulawak yang sudah halus seperti ini, kemudian kita berikan air. Airnya sekitar 200 cc atau 200 ml. Langsung ke dalam. Langsung saja, ya. Oke, kemudian kita remas-remas terlebih dahulu. Ya. Langsung. Iya, diremas-remas terlebih dahulu supaya sari yang ada di temulawak ini keluar semua. Ya, setelah diremas-remas, kemudian kita saring, kita pisahkan ampas dengan sarinya. Nah, tapi nggak usah sampai. Nah, nah, setelah kita dapatkan sari temulawaknya, ini kita lakukan pengendapan dulu. Pengendapan sekitar 20 sampai 30 menit. Tujuan pengendapan ini untuk memisahkan sari temulawak dengan patinya. Jadi nanti temulawak itu ada patinya. Karena kalau pati dari temulawak ini ikut, nanti dia proses pengkristalisasinya bisa gagal. Jadi yang kita masak hanya sarinya saja, patinya tidak. Oke, sudah siap? Ya. Kita endapkan dulu ya, 30 menit kita tunggu. Okay guys, let's wait for 30 minutes. Okay, so we are in the next step from our first step. So we are going to boil the jamu. So we already have pandan leaves here and also other tools to make it and also sugar. Okay, let's begin. Mana mas pertamanya? Oke, jadi setelah kita siap semuanya bahannya, silahkan masukkan sari temulawak ke dalam wajan. Semuanya. Separuh aja. Oke. Oke, cukup ya. Kemudian kita nyalakan kompornya ya. Apinya maksimal ya, yang besar, supaya prosesnya lebih cepat ya. Jadi setelah ini nanti mendidih, kemudian kita masukkan gulanya, kemudian kita aduk-aduk sampai mengkristal. Oke. Kita tunggu sampai mendidih dulu ya mas ya. Ya. Kalau ini menggunakan alat stainless steel. Ya, kami rekomendasikan memakai stainless steel supaya juga tetap khasiatnya tidak rusak oleh media atau alat masak. Kita pakai stainless steel. Karena tidak mungkin kalau pakai kuali tanah ya. Iya. Nah, Oke mas, nih udah agak mendidih. ya, mendidihnya sampai benar-benar sampai ya betul-betul berbusa, mendidih ya? iya, Oh, mendidih oke. sempurna. Baunya wangi kak. Iya, Hmm. tidak sabar untuk mencicipi. Wah. Kenapa harus menunggu sampai dia mendidih sempurna? Ya, tujuannya adalah seandainya ada pati yang masih tersisa di sari itu supaya matang. Oh. Jadi ketika pati itu kena panas dia akan matang dan dia akan memisah sendiri dari sarinya. Karena tadi saya sampaikan bahwa pati ini penyebab gagalnya kristalisasi. Ya. So it must be perfectly boiled. Yes. Oke. Ya, mungkin ya, bisa sedikit diaduk ya. Oh ya. Nah, lembut saja. Ya. Slow. Be careful guys, be careful. Oh my god, ya. Because it's very hot. Yeah, it's very hot. Oke. Ya, dalam proses pembuatan ini memang sangat harus hati-hati karena nanti ada panas yang sangat tinggi di sekitar 200 derajat Celcius. Oh. Jadi Oke. jangan sampai terciprat ke tangan. Yeah. Karena Wash your hands, everyone. Oke, cukup. Biarkan mendidih dulu. Oke. Silahkan masukkan gulanya. Gulanya belum ada itu. Langsung Nggak tahu. saja sok gitu nggak apa-apa. Oh, gitu.
Nggak cukup? Ya, lagi. Oke, cukup. Ya, diaduk. Aduk. Iya, aduk sampai homogen. Wow. So it's so dangerous. So you have to be extra careful, everyone. Okay. Sampai larut semua ya, Mas? Iya, sampai larut, gulanya? sampai homogen. Setelah semuanya larut, semua homogen, kita tunggu sampai mendidih lagi. Sampai mendidih, nah, ketika mendidih nanti kita aduk-aduk pelan-pelan lagi sampai menjadi kristal. Di saat memasak ini apinya harus besar ya? Iya, kalau kita industri harus besar karena kita tujuannya adalah menguapkan air. Ya. Kalau tadi yang jamu, yang kita proses jamu godok harus kecil. Selama proses harus diaduk terus atau bagaimana, Mas? Tidak, sesekali saja. Ya, sekali saja. Oke, cukup. Kita biarkan mendidih dulu. Oke, guys. Nah, ini sekitar 10 menit sampai seperempat. Let's wait for 10 or 15 minutes. Wow, guys. Wow, our jamu is already done. So beautiful. We can show to our participants. Wow. So we only put hot water in it and Yes. yeah, we Yeah. can drink it Ya. Okay. right away. Okay. Okay, guys. So it's time for us to taste the jamu that we already made. Yay, wow. What is the name of this jamu? It is Yes. jagalinu. Jagalinu. Yeah. So what is it for? It will make our body healthy. Yeah. And also keep our body from Stiffness, yeah, Stiffness, yeah. and also you will not feel tired anymore, yeah. Yeah. Okay. Okay. So let's drink this one shot. Okay. Okay, guys. Cheers. Cheers. Hmm. Okay, so Delicious. wow, the taste is a little bit Bitter. bitter and Yeah. also sweet, yeah, because the maker said it is added by honey, yeah. Yeah, with honey. With honey. Okay. So this one, the smaller one, is to relieve your bitterness, yeah. Yeah. So okay, I think let's it is drink this. sugar. Sugar, yeah. Yeah, sugar. Okay, Okay. let's drink. Cheers. Okay. So I think it is the end for our tour to Merapi Pharma Herbal. Yeah, thank you for watching and hope you guys get the benefits of our trip today and see you next time. Bye. Bye-bye.